Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kuliah pengembangan formula makanan kali ini memang sedikit mengejutkan ya materinya karena berkaitan dengan uji organoleptik atau uji sensoris, di mana sebenarnya materi ini tidak ada di jadwal pelaksanaan kuliah pengembangan formula makanan. Memang tidak ada dan memang sengaja saya tambahkan karena mengingat kalian yang sebentar lagi menghadapi skripsi sehingga kita perlu refresh ulang terkait dengan pelaksanaan uji organoleptik atau uji sensoris. Jadi organoleptik ini sama dengan sensoris, ini cuma dua istilah yang berbeda aja, tapi sebenarnya prinsipnya adalah sama. Dan materi ini tidak akan saya masukkan di UTS minggu depan, hanya saja kalian perlu tahu, terutama bagi mereka yang nantinya akan skripsi bertemakan pangan atau nanti mereka yang menjadi panelis. Karena kan tidak mungkin ya teman-teman yang melakukan skripsi pangan itu melakukan pengujian sendiri, pasti kan butuh bantuan teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain yang mungkin topik skripsinya sama sekali yang tidak berhubungan dengan pangan tetap perlu tahu materi ini karena siap-siap apabila menjadi panelis begitu. Yang pertama adalah pelaksanaan uji ini memang standarnya harus dilakukan di laboratorium standarnya. Nah, bila tidak ada lab khusus untuk uji organoleptik bisa disiasati dengan memberikan jarak antar panelis. Kalau di kampus kita memang kita belum memiliki lab khusus sehingga yang bisa kita lakukan adalah memberikan jarak panelis. Kemudian pastikan kondisi ruangan bersih, pencahayaan cukup, tenang, dan nyaman. Kan nggak lucu juga ya ketika kita melakukan uji organoleptik kemudian ternyata tiba-tiba ada aroma cat gitu ya. Aroma cat, maksudnya dindingnya masih baru dicat gitu. Ya pastinya itu akan berpengaruh terhadap aroma dari produknya. Jadi misalkan ini aroma cookies tapi kok ini harusnya aroma harum margarin yang terpanggang tapi ternyata yang muncul adalah aroma cat, kan nggak sesuai gitu kan. Kemudian pencahayaan juga harus cukup. Ya sayang sekali kalau misalkan pencahayaan nggak cukup atau remang-remang, nah nanti kan nggak bisa ketahuan ini warnanya seperti apa, penampakannya bagaimana kayak gitu. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah standar lab. Jadi labnya ini harusnya ada bilik-bilik seperti itu. Kalau untuk yang komputer nggak wajib ya, tapi yang wajib adalah setiap panelis ini menempati satu bilik khusus sehingga tidak bisa melihat hasil pekerjaan teman di sebelahnya atau melihat ekspresi teman di sebelahnya. Karena ketika melihat ekspresi teman di sebelahnya itu nanti ya namanya manusia ya, karena panelis ini menggunakan manusia sebagai alat bantu ujinya, nanti khawatirnya adalah dia akan terpengaruh. Misalkan nih panelis itu misalkan yang di sebelahnya temannya itu nggak suka rasa pahit, ketika cicip rasa pahit dia langsung berkernyit gitu ya. Nah, ketika teman yang lain tuh tahu, itu kan pasti akan curiga loh. Kenapa dia seperti itu? Apakah ada rasa seperti apa gitu kan? Hingga dia sudah siap-siap gitu kan. Padahal sebenarnya kalau yang ini tadi rasa pahit ya nggak masalah. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya dihindari sehingga untuk uji organoleptik ini kita menggunakan harusnya ya di lab yang berbilik-bilik seperti di warnet kayak gitu. Nah, alternatifnya ini adalah kita memberikan jarak antar panelis. Jadi yang sekiranya jaraknya itu cukup lebar sehingga tidak bisa lirik-lirik mencontek. Karena organoleptik atau sensoris ini memang menilai dari kemampuan diri sendiri sehingga ya nggak perlu harus mencontek atau seperti apa, karena nggak ada yang namanya salah dan benar. Jadi misalkan jawabanmu berbeda dengan jawaban teman sebelahmu ya nggak masalah gitu kan, kamu akan tetap lulus kok, tenang aja. Selanjutnya adalah peralatan dan perlengkapan. Yang jelas harus ada meja kursi, kemudian wastafel dan air mengalir untuk kebutuhan cuci tangan. Kompor ini penting bila produknya ini perlu dipanaskan atau perlu treatment yang menggunakan panas. Kemudian nampan, jadi biasanya tiap produk ini di satu panelis dia mendapat satu nampan yang berisi biasanya ada alat tulis, garpu sendok, kemudian ada tisu, kemudian ada produknya, kemudian ada penetralnya kayak gitu. Waktu pengujian yang paling tepat ini kalau pagi adalah jam 9 sampai jam 11 siang atau misalkan kalau siang antara jam 2 hingga jam 4 sore. Jadi dalam waktu yang seperti ini panelis tidak dalam kondisi yang kenyang banget atau lapar banget. Karena kalau misalkan panelisnya lapar banget, pasti nanti produknya ya akan cepat habis. Panelisnya bilangnya suka karena ya kenyang, jadi enak aja ketika dimakan gitu kan.
Nah, ini kebalikan juga dengan apabila panelisnya ini terlalu kenyang. Karena udah habis makan banyak, misalkan habis makan siang terus langsung melakukan pengujian, akhirnya panelisnya itu nggak suka, tidak suka karena merasa dia udah merasa kenyang, sehingga ya kesukaannya bisa menjadi menurun. Sehingga apabila kalian mau menjadi panelis, jadi paling nggak kalau misalkan belum sempat sarapan, ya makan sesuatu tapi yang tidak sampai mengenyangkan kayak gitu. Atau misalkan sudah kenyang karena habis makan, ya tunggu jeda berapa lama, misalkan 30 menit hingga 1 jam, hingga rasa kenyangnya itu mulai berkurang kayak gitu, baru melakukan uji organoleptik. Untuk lembar pengujian yang pasti ada spesifikasi produknya, jadi misalkan produk cookies atau mie atau mungkin minuman kayak gitu. Kemudian nanti untuk lembar pengujian pastinya menyesuaikan dengan metode pengujian, mau menggunakan metode yang mana. Dan yang paling penting ada informasi, instruksi, dan respon. Jadi jangan lupa dijelaskan bagaimana ke panelis, bagaimana cara mengisi form pengujiannya. Nah, ini untuk panelis. Jadi panelis ini memang macam-macam. Jadi misalkan kalian menggunakan studi yang di lab, bila panelisnya terlatih itu bisa menggunakan 6-8 orang. Tapi kalau misalkan tidak terlatih, ya menggunakan jumlah panelis yang lebih banyak, sampai 50 orang. Kemudian apabila kalian melakukan studi konsumer, bisa di masyarakat luas, itu harus lebih dari 100 orang. Kemudian yang paling penting lagi adalah syarat panelis. Panelis ini harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Jadi meskipun pilek, flu kecil gitulah, itu nggak bisa jadi panelis. Karena kalau yang flu, hidungnya mampet, tidak bisa mencium aroma, ya percuma aja. Jadi memang secara jasmani dan rohani harus sehat. Rohani apa pengaruhnya? Misalkan semalam habis putus dari pacarnya, kemudian lagi sedih gitu ya, akhirnya nggak enak makan. Akhirnya ketika melakukan uji organoleptik, dipilihlah yang tidak suka, karena moodnya lagi jelek. Jadi nanti panelis ini harus bisa mengkondisikan moodnya supaya tetap bagus dan bisa memberikan penilaian yang netral. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan dalam membedakan dan menguji, tidak buta warna, terutama apabila pengujiannya ini adalah menguji warna, dan tidak alergi terhadap bahan di produk yang diuji. Misalkan nih produknya roti tawar, bahannya menggunakan tepung terigu, ternyata panelisnya ini memiliki alergi terhadap gluten, ya jangan dikasih gitu kan. Dan sebagai panelis juga harus jujur, saya punya alergi nih, saya nggak bisa menjadi panelismu gitu. Dan ini memang bahan-bahan alergen itu harus disampaikan oleh peneliti ke panelis. Jangan sampai kecolongan, kemudian akhirnya panelisnya itu sakit dan kenapa-napa akibat mengikuti uji organoleptik karena dia alergi terhadap produk tertentu. Kemudian sebaiknya panelis diseleksi terlebih dahulu, karena kan tidak semua mahasiswa, misalkan di gizi klinik gitu ya, tidak semua mahasiswa itu memiliki kemampuan yang sama dalam membedakan dan menguji. Kalau misalkan tidak diseleksi, nanti hasilnya akan sangat jomplang. Jadi misalkan begini, menggunakan 30 panelis gitu ya, ternyata 25 panelis itu memilih misalkan untuk kesukaan skor 4-5. Ada 5 orang yang memilihnya 1, 2, kan sangat jauh ya antara 1-2 dengan 4-5. Ini bisa dilihat bahwa yang 5 panelis ini jadi kemampuannya itu kurang gitu kan, kok jauh banget dengan rata-rata yang lain. Nah, hal seperti itu akan bikin jelek di datanya, sehingga seleksi dulu sehingga kita memiliki panelis yang memiliki kemampuan yang seragam seperti itu. Untuk seleksi panelis ini bisa menggunakan triangle test ataupun duo trio test. Dan ini seleksi panelis ini hanya dilakukan bila muncul keraguan terhadap kemampuan panelis. Tapi kalau misalkan panelis saya udah oke sih, nggak ada keraguan apapun, ya udah lanjut aja, nggak usah langsung seleksi, langsung melakukan pengujian. Kemudian bisa disiasati kalau tidak menggunakan seleksi panelis adalah menggunakan jumlah panelis yang banyak. Jadi misalkan standarnya 30, oke saya naikkan jadi 50 orang. Itu jauh lebih baik. Kemudian untuk seleksi panelis tadi menggunakan triangle test, jadi kita memilih produk yang paling berbeda. Antara itu ada 3 produk, antara produk A, kemudian ada produk B, dan panelis diminta menebak mana yang berbeda. Kemudian yang satunya adalah duo trio test, mana produk yang sama dengan referensi. Jadi kita memberikan referensi dulu, referensi B,
Kemudian driving seleksi ini nanti ditarik, kemudian nanti disajikan produk A dan B. Kemudian panelis nanti akan diminta untuk menebak mana yang sama dengan referensi yang tadi. Di seleksi ini, seleksi pembeda ini, sebenarnya ini bukan metode standar untuk menseleksi, hanya saja ini metode yang sederhana dan bisa digunakan, karena ketika melakukan pengujian triangle maupun duo trio ini, panelis akan membedakan semua parameter, mulai dari warnanya, kemudian aromanya, rasanya, penampakannya seperti apa, dilihat semuanya, semua parameter itu masuk di pengujian ini, sehingga ini bisa digunakan sebagai metode untuk seleksi panelis. Nah, kemudian menentukan berapa jumlah yang lolos itu ya. Jadi misalkan kalian menggunakan untuk uji segitiga, misalkan uji segitiga atau triangle, di sini kalian menggunakan panelisnya dari 50 orang, 50 orang ya. Kemudian apabila kalian alfanya 5%, berarti minimal yang lolos di seleksi panelis ini adalah 23 orang. Minimal ada 23 orang. Kemudian apabila menggunakan alfa 1%, maka minimal yang lolos adalah 26 orang. Seperti itu. Lebih banyak panelis yang lolos, maka lebih baik. Nah, ini selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kepekaan dari panelis. Jadi ini juga menjadi acuan bagi peneliti maupun bagi panelisnya. Yang pertama adalah jenis kelamin, di mana wanita ini lebih peka daripada pria. Contohnya adalah menguji warna. Kalau warna, panelis wanita itu bisa menyebutkan, oh ini itu adalah warna ungu muda, ada lilac, ada ungu yang macam-macam gitu ya. Tapi kalau laki-laki bilangnya itu warna ungu, entah itu muda, entah itu tua, entah itu lilac atau lain sebagainya, itu warnanya adalah ungu, kayak gitu. Kemudian wanita lebih mudah mengemukakan perasaan. Jadi ketika diminta terutama pada uji mutu hedonik atau mungkin uji deskriptif, itu panelis yang wanita itu bisa dengan detail itu menjelaskan, oh ini misalkan teksturnya dia keras, tapi meskipun keras dia itu masih mudah untuk dikunyah atau di mulut itu lumer. Nah, kalau laki-laki itu nggak bisa. Kalau bilang keras ya keras, kalau renyah ya renyah, kayak gitu. Namun wanita ini tidak konsisten. Jadi ya kadang bilangnya dia renyah, mungkin besoknya dia bilangnya agak renyah. Nah, itu juga faktor yang berpengaruh. Selanjutnya adalah usia, di mana semakin tua usia, maka kemampuan dalam melakukan pengujian itu juga akan semakin berkurang. Kondisi fisiologis yang lain, misalkan kondisi lapar kenyang, seperti yang saya sebutkan tadi, kelelahan, kalau lelah ya pastinya juga kemampuan untuk mengujian juga menurun, sakit, kalau sakit jelas kemampuannya juga menurun, penggunaan obat-obat tertentu sehingga bisa menurunkan kemampuan dalam perasanya. Kemudian waktu bangun tidur, kalau buru-buru atau telat bangun kemudian langsung melakukan pengujian kan masih nyawanya belum terkumpul sehingga kadang kurang fokus. Kemudian juga rokok. Biasanya bagi mereka yang merokok itu terutama di bagian lidah itu memang turun kemampuan untuk merasakan. Ada faktor genetis. Jadi masing-masing suku itu punya preferensi yang beda-beda. Misalkan di Jember ini memang lebih menyukai jenis masakan yang asin dan gurih, berbeda dengan yang di Jogja yang lebih menyukai yang manis. Sehingga kalau misalkan kita uji organoleptik gudeg yang manis, kemudian panelisnya adalah orang-orang Jember yang sukanya asin, ya pasti nanti gudegnya nilainya adalah tidak suka seperti itu, karena lebih suka yang manis-manis kayak gitu. Panelisnya lebih suka yang asin dibandingkan dengan yang manis. Kemudian yang lainnya ada psikologis, ada kondisi moodnya, motivasi, bias, tingkah laku, senang, sedih, makanan kesukaan, dan lain sebagainya. Ini juga berpengaruh terhadap uji organoleptik. Oleh karena itu, untuk uji organoleptik ini karena memang banyak sekali yang berpengaruh, kita bisa menggunakan banyak panelis. Semakin banyak panelis, maka akan semakin akurat. Untuk metodenya, metode yang digunakan untuk uji organoleptik kurang lebih ada 3, ada tes diskriminasi atau pembeda, kemudian ada deskriptif, dan penerimaan atau afektif atau hedoniknya. Kalau yang discrimination ini ya berarti apakah produknya itu berbeda, apakah produknya sama. Selanjutnya kalau deskriptif ini lebih lebih detail. Oh, produknya itu seperti ini loh. Kemudian kalau yang afektif atau hedonik itu hanya penerimaan. Apakah panelis itu menerima atau tidak dari produknya itu. Discrimination test ini yang sudah saya jelaskan tadi, ada contohnya adalah
duo, trio, sama triangle test. Jadi memang yang kita gunakan adalah apakah produk ini berbeda dengan yang lain. Ini biasanya menggunakan minimal 2 jenis produk. Tujuannya adalah gini, misalkan kita melakukan formulasi, kemudian kita tidak ingin formulanya, contohnya ya ini, formulanya itu yang kita harapkan adalah sama dengan formula yang lama. Jadi formula yang baru dengan formula yang lama itu menghasilkan produk yang sama. Yang panelis itu tidak bisa membedakan perubahan formulanya. Kita bisa menggunakan metode ini. Atau yang justru kita harapkan, panelis itu mengharapkan apa ya, yang kita harapkan dari peneliti, panelis mampu membedakan. Meskipun ada perubahan yang sedikit, itu ada bedanya. Nah, itu kita bisa menggunakan tes discrimination ini. Ada triangle test, ada duo, trio, maupun tes pembanding, comparison. Untuk yang deskriptif ini dia lebih detail. Biasanya dia menggunakan panelis terlatih 8-12 orang atau 6-8 juga boleh. Di mana ketika deskriptif ini untuk mutu hedoniknya atau parameternya itu nanti dari panelis sendiri yang melakukan. Jadi mereka akan berdiskusi di meja bundar, kemudian mereka akan mencicipi, kemudian mereka akan berdiskusi. Oh, ternyata misalkan kopinya ini ada aroma pahitnya, kemudian ada aroma karamel, ada aroma tanah gitu ya. Disebutkan aroma apa yang muncul. Kemudian ketika pengujian nanti tiap-tiap panelis akan melihat, oh untuk aroma tanahnya yang ini dia kuat atau lemah, yang misalnya aroma karamel yang ini lemah atau kuat, kayak gitu. Dan biasanya untuk metodenya ini dia menggunakan seperti ini formnya, jadi form data interval seperti ini. Ini mudah untuk digunakan, jadi kita tinggal mengisi di mana, misalkan ini ya, contohnya misalkan seperti warna mulai dari cerah hingga gelap. Oh ternyata dia cenderung ke cerah, berarti nanti kita pilih ke atau kasih tanda di sebelah kiri. Oh ternyata dia cenderung ke gelap, kasih tanda sebelah kanan, kayak gitu. Dan data interval ini bisa di rata-rata dan juga bisa dilakukan uji statistik. Dan ini biasanya kita bisa membandingkan antar data. Misalkan perlakuan F1 ternyata dia lebih cerah dibandingkan dengan F5. Karena kan nilai rata-ratanya kan bisa beda. Atau mungkin yang F5 dia lebih manis dibandingkan dengan yang F1, kayak itu juga bisa. Tapi kita tidak bisa mengetahui kategori dari masing-masing parameter. Misalkan apakah F1 ini tergolong agak manis atau dia tergolong manis, kita nggak tahu. Karena di sini di formnya itu hanya ada misalkan hambar sama manis. Kalau semakin ke kiri berarti dia semakin hambar, kalau semakin ke kanan dia semakin manis, gitu doang. Kita nggak tahu apakah produknya ini agak manis atau manis, gitu, nggak tahu. Biasanya deskriptif teh ini disajikan dalam jaring laba-laba seperti ini. Tapi apakah harus seperti ini? Ya enggak. Kalian sajikan dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk rata-rata juga boleh. Nah, ini untuk yang penerimaan. Untuk yang penerimaan ini contohnya adalah seperti ini. Ini ada yang 9 skala atau menggunakan gambar seperti ini. Kalau untuk anak-anak juga bisa. Yang lainnya juga bisa seperti ini. Ini contohnya ya. Ada kalau misalnya kesukaan ada yang 9 skala hingga 5 skala. Kalau yang di kita biasanya kita menggunakan yang 5 skala. Kemudian kalau untuk anak-anak bisa menggunakan gambar atau gambar manusia atau mungkin kita gambar anjing. Nah, di sini adalah jenis-jenisnya adalah data ordinal. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Setiap angka itu kan punya apa ya? Punya arti sendiri, makanya dia masuk dalam data ordinal. Dimana kalau datanya ordinal dia tidak bisa dilihat rata sehingga dapat disajikan dalam bentuk prosentasenya atau modusnya. Modus ini adalah data yang paling sering muncul. Kemudian tidak wajib diuji statistik, tapi kalau mau diuji statistik ya boleh. Dan ini memudahkan interpretasi datanya. Ketika membahas itu mudah. Oh ternyata dia termasuk yang agak suka, dia termasuk yang agak manis, dia masuk yang manis, itu bisa. Untuk yang mutu hedonik sendiri, dia bukan menyatakan suka tidak suka atau kesannya seperti apa, tapi menyatakan kesannya seperti apa. Apakah dia itu masuk renyah atau misalkan ini ya, gradasi warnanya itu seperti apa. Ini mutu hedonik ini mirip dengan yang deskriptif. Kemudian apakah boleh melakukan tes penerimaan dengan jenis data yang interval, yang tadi misalkan rasa dari hambar hingga manis. Kan di contohnya yang sebelum ini kita melakukan tes penerimaan itu dengan data yang ordinal. Apakah kalau dengan interval itu boleh? Boleh-boleh aja, monggo silahkan.
Ini contoh yang data interval, data form yang lain untuk yang interval ya. Mau menggunakan metode yang mana? Itu ada banyak metode. Ya monggo disesuaikan lagi dengan tujuan dari penelitiannya itu apa. Dan metode yang sekiranya peneliti itu paham. Jangan sampai peneliti itu menyajikan data yang dia sendiri tidak paham, kemudian panelisnya bingung. Ketika panelis bingung, tanya ke peneliti, penelitinya tidak bisa menjawab karena itu tadi peneliti sendiri tidak paham. Jangan sampai seperti itu. Jadi sekali lagi disesuaikan dengan tujuan penelitiannya apa, dan disesuaikan dengan panelis lebih mudah memahami yang mana. Dan pastinya nanti ketika peneliti sudah paham akan mampu menjelaskan dengan baik ke panelisnya. Untuk atribut sensorisnya, ini yang umum digunakan ada penampakan, kemudian ada aroma, ada tekstur dan konsistensi, ada flavor atau aromanya, kemudian ada suara. Kalau untuk penampakan ini biasanya ya secara visualnya itu seperti apa. Jadi misalkan warnanya bagaimana, bentuk ukurannya, kemudian kasar tidaknya di bagian permukaan, dia itu jernih apa enggak, ada karbonasi apa enggak, itu adalah munculnya di penampakan. Jadi warna itu adalah salah satu bagian dari penampakan. Kita bisa menambahkan atribut atau kriteria yang lain di penampakan. Contohnya seperti yang di sebelah kiri ada cookies. Di situ ada kontrolnya dan ada berbagai macam perlakuan. Ini bisa kita lihat kalau ternyata dari perlakuan itu menyebabkan ada perubahan warna. Kemudian untuk ukurannya juga berbeda. Selanjutnya ada di bagian surface permukaannya ada yang pecah-pecah banget, ada yang halus kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan penampakannya. Kemudian ada aromanya. Berarti ya kalau aroma adalah aroma yang bisa ditangkap oleh hidung. Hidung nanti mencium aroma apa? Seperti itu. Konsistensi dan tekstur untuk di sini ada contohnya adalah viskositas. Jadi misalkan air itu dia sangat encer, berarti viskositasnya dia rendah. Kemudian ada minyak yang dia tergolong dalam viskositas medium. Kemudian ada honey atau madu yang dia sangat kental atau viskositasnya dia ini adalah viskositasnya tinggi kayak gitu. Itu adalah yang konsistensi. Kemudian itu adalah viskositas. Kemudian yang konsistensi ini dia lebih cenderung ke, misalkan contohnya adalah di jam, di selai itu kalau dia padat berarti nanti dia akan sulit untuk yang di sebelah kiri ini bisa dilihat ya, dia kan bentuknya konsistensinya kan lebih padat, jadi ketika dioleskan itu sulit untuk dioleskan. Beda dengan yang cair itu daya olesnya itu panjang gitu ya. Nah, itu adalah konsistensi. Kemudian kalau tekstur ini dia sebenarnya cenderung ke bila produk itu dikenai suatu daya atau misalkan dipatahkan itu bagaimana. Contohnya sih ya, kalau patah itu kan salah satu contohnya. Contoh dari tekstur ini misalkan seperti kekerasan, kerenyahan, kemudian dia itu di mulut bagaimana, apakah dia lengket, apakah dia itu memenuhi mulut ketika ada di mulut, kemudian apakah dia itu terasa berat atau misalkan dia terasa ringan di mulut, seperti itu. Itu contoh-contoh dari tekstur, ada banyak sekali di sini. Dan ya sekali lagi ini itu juga menyesuaikan dari produknya karena masing-masing produk pastinya punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah, ini contohnya misalkan menggunakan baking ini adalah cookies dari berbagai macam bahan. Contohnya misalkan cookiesnya dia di sini adalah yang kiri bawah pojok yang terlalu lama dipanggang, maka akan menghasilkan cookies yang dry sama crumbly. Dry itu kering, kemudian dia gampang remah kayak gitu. Kemudian ada aroma panggangnya, ada aroma sedikit gosongnya. Berarti kan itu ya seperti itulah, remah kayak gitu ya. Nah, misalkan lagi di sini ada yang tidak menggunakan telur. Nah, di sini nanti rasanya akan terlalu manis, kemudian teksturnya menghasilkan tekstur di bagian luarnya cookiesnya itu adalah kering, di dalamnya dia masih
basah, berarti belum matang sempurna. Nah, seperti ini ya perbedaan pengembangan formula ya. Pengembangan formula itu nanti pastinya akan pengaruh banget di sini contohnya adalah di tekstur di produknya. Flavor di sini dia sebenarnya flavor ini perpaduan ya antara aroma dengan rasa. Jadi di sini ada flavor termasuk dalam bagian aromatis atau yang bisa dicium oleh hidung, kemudian ada rasanya, kemudian ada chemical feeling. Di chemical feeling ini misalkan Anda seperti mint itu kan ada sensasi dingin di mulut. Nah, itu adalah chemical feeling. Kalau untuk rasa yang paling umum adalah manis, kemudian gurih, kemudian ada lagi misalkan umami atau pahit, asin. Nah, seperti itu. Nah, noise ini adalah suara. Ini sebenarnya bisa mewakili dari tekstur. Contohnya misalkan tadi ada keripik atau kerupuk, ketika kita patahkan tuh kan nanti akan timbul suara. Nah, itu kita juga bisa menilai dari situ. Tata cara pelaksanaan uji sensoris. Jadi memang tahapannya jadi panelis. Ya, peneliti terlebih dahulu menetapkan kriteria dan persyaratan rekrutmen panelis sesuai dengan tujuan dan metode ujinya. Jadi nanti kan kalian nanti akan mendapatkan PSP. Di situ peneliti yang memberikan PSP menjelaskan dan lain sebagainya. Kalian kalau setuju ya tanda tangan, kalau enggak ya udah nggak usah tanda tangan kayak gitu kan. Kemudian bisa gunakan kuesioner awal untuk penyeleksian. Jadi misalkan bagaimana kondisinya, apakah ada alergi dan lain sebagainya, itu bisa. Kemudian wawancara, kalau nggak ada kuesioner maka bisa melakukan wawancara. Selanjutnya lakukan uji pembeda untuk apabila melakukan seleksi. Kemudian dilihat di statistik dari hasil seleksinya itu. Kemudian selanjutnya memilih dan menghubungi panelis yang terpilih. Untuk pelaksanaan uji organoleptiknya sendiri, ini menggunakan metode uji organoleptik berdasarkan tujuan pengujian, kemudian menyiapkan segala keperluan. Jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum menyajikan produk. Kemudian siapkan contoh baku dan atribut yang akan diukur. Siapkan penetral, bisa air putih atau mungkin cracker tawar. Kemudian jangan lupa berikan kode pada produk yang diuji. Kodenya di sini adalah menggunakan 3 angka acak. Kemudian pantau dari panelisnya. Baik, panelis tidak boleh mencontek pekerjaan teman yang lain. Lanjut, bagaimana pelaksanaan uji organoleptik di masa pandemi? Selama ini untuk pandemi ini tidak dilakukan di lab untuk uji organoleptiknya, karena tidak mungkin kita mengumpulkan banyak orang kemudian diminta untuk buka masker dan makan. Padahal di situ ada banyak orang. Kita kan nggak tahu kalau misalkan salah seorang ada yang tertular, kemudian menularkan yang lain, kan jangan sampai. Sehingga bagi peneliti bisa mengantarkan produk ke rumah panelis. Jadi silakan peneliti itu mendata panelis yang sekiranya akan digunakan siapa aja, rumahnya di mana gitu kan. Tapi ya jangan yang terlalu jauh. Misalkan kalian di Jember kemudian rumah panelisnya di Situbondo, itu kan terlalu jauh, ya jangan. Nanti kasihan kelilingnya, ambil yang di sekitaran Jember aja. Kemudian pengisian form bisa secara daring, bisa menggunakan bantuan Google Form. Kemudian ada penjelasan PSP sampai mengantarkan produk, dan bisa juga dijelaskan kriteria lain atau prosedur khusus apabila ada. Bagi panelis ini ya tetap patuh terhadap tata cara melakukan pengujian dengan baik. Jadi misalkan pemilihan waktu uji, jangan mentang-mentang karena di rumah bebas melakukan sesukanya, kemudian diujinya ketika habis makan, ya jangan gitu kan. Jadi kita tetap menghormati teman-teman peneliti supaya data yang dihasilkan juga bagus. Kemudian kondisi panelis juga dikondisikan dirinya sendiri. Kalau misalkan lagi sakit ya jangan dipaksakan untuk melakukan pengujian. Ditunda dulu hingga kondisinya menjadi sehat. Dan yang paling penting adalah mengikuti instruksi dari peneliti dengan baik. Jadi kalau peneliti itu bilang A, ya kalian harus mengikuti A. Jangan bilang A kemudian nawar B gitu kan, ya jangan seperti itu. Oke, demikian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, kita lanjut di sesi diskusi.